Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang budaya positif yang ada di SMK 1 Sukti Surabaya. Ya, Bapak Ibu di sini saya paham, bahkan banyak yang lebih senior dari saya gitu. Nah, yang pertama kita harus tahu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu setiap anak terlahir membawa kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun, bukan menuntut. Ya. Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, jadi kita ini hanya menuntun aja. Entah siswanya bisa atau tidak, ya sudah, kan di kurikulum Merdeka begitu ya. Makanya ada berdiferensiasi ya pembelajaran itu. Jadi setiap siswa itu siapa tahu mendapat soalnya berbeda. Kodrat alamnya gimana ya, lingkungan kita seperti ini, gitu ya. Lingkungan kita, sekolah di sini aturannya seperti ini. Kalau ada siswa yang tidak sesuai di sini ya sudah, bisa jadi siswa tersebut ya dikeluarkan aja. Gitu. Tidak usah ragu-ragu Bapak Ibu di sini bakal jadi wali kelas, kecuali mungkin Pak Heri ya karena BK, dan berarti 7-nya itu pasti wali kelas. Karena kan sudah ASN ya, gitu. Makanya Bapak Ibu wali kelas di sini, apalagi nanti yang mendapat kelas TKR, itu pasti sangat ekstra. Ya. Entah anak itu berbakatnya banyak sekali, lompat pagar, ya kan? Apalagi ngerokok, ya. Bahkan waktu kemarin saya ngeberesin ruangan, setiap meja itu puntung rokok minimal ada 10. Setiap kolong meja itu, ya. Berarti anak itu merokoknya pas kapan? Bisa jadi pas jam kosong. Selanjutnya, pengertian budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, lagi-lagi berpihak pada murid ya, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi, Bapak Ibu di sini akan menjadi wali kelas. Ketika membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas itu harus disepakati oleh semua siswa di kelas kita. Jangan sampai kita bikin peraturan terlambat 15 menit push up 10 kali. Nah itu sebenarnya kalau kesepakatan kelasnya nggak apa-apa, misalnya ya udah siap Bu gitu ya, misalnya PTKR. Tapi kalau ada 1-2 orang yang tidak setuju, itu mohon ya dipikirin lagi, karena semuanya harus setuju dengan peraturan di sekolah. Terus kedua, misalnya yang tidak piket iuran didenda 5.000 misalnya ya, itu harus kesepakatan kelas. Ya, gitu. Jadi jangan kita membuat kesepakatan sendiri. Jadi nanti pas awal pertemuan, silakan Bapak Ibu, misalnya di kelas, nih peraturan kelas kita maunya seperti apa? Yang terlambat gimana? Kita hanya kasih pemantik aja. Yang terlambat apa konsekuensinya? Alfanya 3 kali gimana? Terus kalau lupa bawa buku gimana? Nah, biarlah mereka yang menjawab hukumannya apa atau konsekuensinya apa. Gitu. Jadi bukan dari kita. Gitu. Jadi semua harus disepakati oleh semua siswa. Ya. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya, di sini ada perubahan paradigma belajar. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, yaitu tadi berbeda-beda ya setiap siswa. Gitu. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Pelajar Pancasila itu apa aja nih ada di sini. Ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa ya pada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika apalagi saya dulu kuliah teknik juga ada kalkulus ya, itu saya sangat nyerah ya kan. Nyerah, statistika, kalkulus itu udah. Tapi pelajaran lain, ayolah gitu. Nah, siswa kita juga seperti itu. Misalnya, kenapa sih di pelajaran PKN kok siswa kita begini amat gitu ya, malah tidur-tiduran, padahal cuma 2 jam loh PKN itu. Kok bisa ngantuk, bisa apa? Ya mungkin memang bukan ke situ gitu. Ya. Selanjutnya adalah disiplin positif, yaitu pendekatan dalam pendidikan dan pengasuhan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan perilaku positif melalui pembelajaran pemahaman dan empati daripada hukuman atau paksaan. Nah ini seperti tadi, disiplinnya apa? Kalau terlambat, konsekuensinya apa? Gitu, kesepakatan bersama.
Jadi kita membuat disiplin positif. Jangan sampai begini, siswa kita sering tiap harinya banyak yang terlambat lebih dari 20 orang, ya. Tapi kita harus bisa membedakan yang terlambatnya tiap hari yang baru sekali. Jangan sampai push up 10 kali, padahal dia baru terlambat sekali, gitu. Nah itu ada perbedaan, gitu. Seharusnya ya, gitu. Terlambatnya setiap hari dengan yang tiba-tiba udah setahun berjalan, misalnya orang ini baru terlambat sekali pun, gitu. Baru terlambat sekali. Nah itu harus ada hukuman atau konsekuensi yang berbeda seharusnya ya, tidak disamakan. Gitu. Tujuannya yaitu untuk membangun lingkungan yang mendukung, menghormati dan mempromosikan perkembangan anak-anak dan remaja dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi ketika anak ini melakukan disiplin, mereka juga ibaratnya mengembangkan otak anak-anak gitu. Ketika disiplin maka akan disiplin sampai dia nanti kerja, nanti rumah tangga, bahkan sampai tua gitu. Ya. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan atau kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Siswa kita seharusnya punya kelima ini, termasuk kita ya sebagai guru. Kenapa? Ketika ada siswa yang bermasalah, kita jangan dulu marahin. Biasanya ya saya juga begitu ya. Dulu ketika ada siswa bermasalah, nggak masuk lab 3 kali ya di sini. Karena praktek saya kebetulan di sini, nggak masuk ke sini saya langsung marahin, kamu kemana? Ternyata apa? Mereka itu tidak bisa kena AC, anaknya itu. Jadi kena AC langsung mual, langsung muntah. Padahal pelajaran saya di sini. Kira-kira solusinya apa? Pelajaran kita di tempat ber-AC, mereka ini tidak sanggup di AC, gitu ya. Nah, kita harus melihat nih kebutuhannya apa. Berarti mereka itu tidak ada kebutuhan bertahan hidup ya, karena dia mual. Bisa jadi mereka pingsan loh di sini. Apalagi pelajaran saya 8 jam ya. 8 jam di sini di ruangan AC, sedangkan mereka nggak sanggup gitu. KI mereka tidak ikut gitu kan, karena ngerasa ini kayaknya bau bus, katanya Bu, ini baunya ini gitu kan. Iya kan, jadi ya kita nggak bisa menyalahkan ya, karena ya kenyamanan. Berarti mereka itu tidak ada kurangnya dalam kebutuhan bertahan hidupnya, ya mungkin itu kurangnya. Atau banyak sekali siswa kita yang broken home ya di sini, yang orang tuanya tidak ada, entah meninggal atau entah cerai, entah ditinggalkan ibunya atau bapaknya, itu banyak sekali di sini. Dan mereka pasti berulah di sekolah ini. Berarti kita harus mencari tahu apa? Berarti mereka itu kurang kasih sayang dan rasa diterima, gitu. Ketika ada siswa kita di sekolah, di rumahnya bermasalah, di sini berbuat ulah, seharusnya kita malah marahin, gitu. Karena kita juga, mereka juga adalah manusia, gitu. Ya, ini adalah tugas wali kelas sebelum diarahkan ke BK, karena BK itu kan hanya berempat, sedangkan siswa kita 800 ya, gitu. Jadi sebisa mungkin di handle oleh wali kelas dulu, gitu. Kira-kira mereka ini kenapa? Ketika misalnya orang tuanya sudah tiada atau enggak meninggalkannya atau gimana, baru minta solusinya di BK ini kira-kira gimana. Kalau semua masuk BK, ya Pak Heri, sedangkan BK-nya 4 orang, gitu. Waduh, itu BK tiap hari bakal ada tamu, gitu. Ya, makanya kita sebagai wali kelas itu harus melihat siswa kita juga. Nah, ini hanya 2 contoh ya, sisanya mungkin Bapak Ibu bisa paham juga tentang kebebasan. Mungkin anak di sini juga pengennya sekolah ini bebas seperti sekolah alam, padahal kan berbeda ya. Di Bandar Lampung itu ada sekolah alam yang memang benar-benar belajarnya di alam terbuka, gitu. Ya di kita ya nggak bisa, gitu. Ya, sekolah alam dengan sekolah negeri kurikulumnya jelas berbeda. Bisa jadi mereka pakai kurikulumnya Montessori dan kurikulum Merdeka. Siapa tahu mereka melihat temannya kok bebas gitu. Kok di Bandar Lampung bisa bebas, ya mungkin kurikulumnya juga berbeda. Kalau sekolah negeri sudah jelas kurikulum Merdeka, udah nggak ada pilihan kurikulum lain. Nah, ini adalah kisah nyata, hanya di blur saja namanya. Ya, ini pasti ada di setiap kelas. Ya, saya bacakan. Ibu Ana, guru wali kelas 10 AKL di SMK Negeri 1 Putih Surabaya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni.
Beberapa anak di kelas 10 AKL telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali tidur di kelas, sehingga membuat temannya merasa tidak nyaman karena guru yang mengajar pasti selalu marah dan menegur temannya karena temannya tidak membangunkan Doni. Padahal temannya sudah menegur. Bagaimana reaksi Bapak Ibu bila terjadi hal demikian? Jadi si Doni ini sering tidur di kelas, sehingga guru yang datang pasti marahin temennya. Kok nggak ngebangunin sih? Biasanya gitu ya, kita sebagai guru, kok kamu temenmu tidur nggak dibangunin, ada guru loh. Cah, biasanya gitu ya. Nah, menurut Bapak Ibu, bila ini terjadi, bukan bila ini terjadi, ini pasti terjadi ya, karena saya juga hampir tiap hari mengalami ini gitu ya, hampir tiap hari gitu. Nah, bagaimana reaksi Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Contoh kasusnya, kira-kira ada? Mas Sofian? Pak Heri selaku guru BK mungkin ada pencerahan? Bagaimana? Sedikit Ya. sebenarnya kisah ini ya hampir setiap sekolah ngalamin. Cuma mayoritas rata-rata mungkin ada sama ya. Kalau misalkan memang ada kejadian seperti ini, guru mungkin langsung ya ini lagi, mungkin marah-marah, situasi kelas itu juga nggak efektif juga. Kadang bawaan udah di rumah ada masalah, gurunya kan ke bawah melihat anak itu lagi, tambah lagi masalah kan gitu. Dari sinilah mungkin situasi kita sebagai wali kelas memang harus mengerti yang tadi seperti yang sebelumnya kebutuhan siswa. Jadi kan kadang ada alasannya kenapa kok dia bisa tidur di kelas. Kan ada mungkin alasannya positif, ada alasannya negatif juga. Alasannya negatif bisa jadi karena saya main game malamnya. Nah itu negatifnya. Positifnya kenapa? Mungkin dia juga kerja, terlalu capek positif kerja, misalkan seperti itu, atau punya masalah dengan keluarganya. Jadi memang kita harus benar-benar cari dulu permasalahannya kenapa gitu. Itu menurut saya. Jadi jangan kemudian menjudge anak ini nakal nih, anak ini bandel nih, anak ini gajulan ya. Jadi tetap kita harus cari hebatnya dulu, baru kemudian bisa sih antara kolaborasi wali kelas, guru, bahkan guru, kemudian wali kelas, BK sama tim yang lain bisa kolaborasi kalau seandainya memang perlu diadakan itu untuk menyelesaikan masalah. Sekali ya. Jadi memang kita balik lagi ke kebutuhan dasar manusia ini. Ya. Anak ini tidur di kelas, mungkin sudah 2 kali, 3 kali ditegur, ya sudah. Kita harus cari dulu biodata siswanya. Ya, itu yang paling mudah. Apakah orang tuanya lengkap? Itu yang paling mudah ya. Karena bagaimanapun anak itu meskipun dia sudah 17 tahun ya, mereka masih butuh kasih sayang dan rasa diterima ini gitu, dari orang tua gitu kan. Makanya kita harus mencari tahu apakah ada dari kelima kebutuhan ini yang tidak terpenuhi gitu. Misalnya ternyata memang dia perlu kesenangan karena malamnya itu dia main game dulu gitu ya gitu. Jadi kita harus cari dulu solusinya ya. Kalau solusinya wali kelas nggak sanggup ya, jadi gini, kita walaupun wali kelas jangan masalah ada di diri kita dipendem, jangan, kita share dengan teman-teman kita ya, kira-kira apa permasalahannya. Apalagi kita ada kajur juga ya, jadi habis wali kelas ada kajurnya ya kan, terus baru misalnya ke BK, kalau nggak sanggup lagi ya udah kita rembukan nih anak kita mau dibagaimanakan gitu ya. Jadi kita harus mencari ini dulu. Memang tugasnya guru adalah belajar seumur hidup ya. Kita ini adalah pemerhati semua siswa kita. Kita ini berganti orang itu setiap setahun sekali loh ya kan. Udah ada yang lulus, datang lagi karakter baru. Udah dibina nih sama kita, datang lagi dengan model yang berbeda mungkin ya gitu. Makanya ya kita harus terus belajar kan. Ya guru tuh ya harus berubah gitu ya. Tidak bisa stuck di diem aja gitu, nggak bisa gitu. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia ya. Termasuk kita juga di sini ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pasti kita daftar P3K atau daftar ASN itu punya motivasi. Motivasinya apa? Misalnya
mempunyai kehidupan yang lebih layak, ada motivasi. Kita di sini sebagai guru juga ada motivasi. Siswa pun ada motivasinya. Terutama di guru ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya apa? Saya berangkat pagi sebelum 7.15 daripada saya dimarahin kepala sekolah atau Pak. Itu ada motivasi daripada saya dimarahin, mereka tidak nyaman ketika ditegur. Loh, Pak Ahmad Supadi datangnya kok siang terus ya, gitu. Itu kan tidak nyaman ya, gitu. Makanya setiap manusia itu pasti punya motivasi. Datang pagi pasti ada motivasinya. Motivasinya apa? Yaitu biar tidak ada rasa ketidaknyamanan. Selanjutnya ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, misalnya gini, berharap membantu ini pasti dapat imbalan. Padahal belum tentu ya, gitu. Seperti misalnya bantuin tugas kajur, berharap ada imbalan, padahal belum tentu. Gitu ya, siswa juga begitu. Terkadang mengerjakan tugas dilebih-lebihin atau enggak nanti nih kayak hari ini nih pas tulisannya dipanjangin esainya biar katanya ada poinnya, yang penting dikerjain. Nah ini juga motivasi untuk mendapatkan imbalan. Padahal siswa ini mengarang bebas. Misalnya apa yang dimaksud dengan kelistrikan, misalnya kan dipanjang-panjangin, kelistrikan adalah suatu udah kata-katanya sudah kemana-mana. Nah ini adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan. Berharap dalam dirinya dengan kata-kata yang panjang gurunya memberikan nilai nulisnya itu. Padahal belum tentu ya, tidak semua guru seperti itu. Gitu. Selanjutnya adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti apa ini? Kita melakukan sesuatu karena mereka inginkan. Contohnya, Pak Sofyan bagus deh kalau pakai baju warna biru. Besoknya pakai baju biru terus, ya karena merasa dinilai orang lain adalah yang mereka inginkan, gitu. Terus misalnya Pak Helmi datangnya sepatunya bagus deh, yang ini, terus motornya bagus deh. Jadi ada dorongan, oh iya ternyata dipuji orang itu menyenangkan gitu. Nah ini adalah motivasi. Ini adalah sifat dasar manusia yang menurut saya wajar ya. Kayaknya setiap orang pasti ada sifat diantara bertiga ini, tiga ini, gitu. Pasti ada salah satunya, gitu. Terutama kalau saya juga, saya pasti di nomor 1 gitu. Gitu karena apa? Ya satu nggak enak sama Pak An ya. Nggak mungkin Pak An datang jam 7 misalnya, saya setengah 8 kan, gitu. Atau kepala sekolah di sini udah jam setengah 7 ada, kita baru jam 9 datang, itu kayaknya gimana gitu ya. Walaupun ini ya sebenarnya nggak masalah juga kalau kita ada jamnya jam 10 ya, datang jam 10 itu nggak masalah gitu. Cuman ketika baru parkir terus kalau tiba-tiba masih ada di taman, aduh rasanya gimana gitu ya. Nah ini adalah motivasi perilaku manusia. Di sini ada posisi kontrol restitusi, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah contohnya ketika siswa berbuat salah, ya. Kira-kira guru ngapain nih? Siswanya diapain nih siswanya ketika berbuat salah? Sehingga ketika mereka sudah mengakui kesalahannya, mereka akan kembali ke kelas mereka atau ke teman-teman mereka menjadi pribadi yang lebih bagus, lebih kuat. Ya. Nah ini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Contohnya di sini adalah di sekolah kita kan harus sepatu warna hitam. Ya. Nah ketika ada siswa yang bertanya kenapa sih Bu nggak boleh warna putih, jawabannya apa? Aturan di sekolah kita sepatunya warna hitam. Tapi ketika siswa ada dia yang menuntut kenapa sih nggak boleh warna putih, jawabannya apa kira-kira? Apa kira-kira jawabannya? Itu sering ditanyakan, sering sekali. Gitu. Kenapa? Ada apa dengan sepatu hitam dan putih Bu? Apa bedanya? Sama-sama di kaki. Siswa kan begitu, berpikirnya terlalu kritisnya tapi tidak pada tempatnya menurut saya. Kira-kira apa? Kalau ditanya seperti itu oleh siswa, jawabannya adalah kita ini harus ada rasa kebersamaan. Jangan sampai ada rasa temennya warna putih, mereknya
mahal misalnya, kamu ya mampu nggak beli sepatu seperti itu warna putih itu, biasanya warna selain hitam itu lebih mahal biasanya. Jawabannya adalah keberagaman. Kita ini di sekolah ya semua sama setara. Kalau sepatunya hitam ya hitam semua, nggak usah ngeyel gitu. Karena walaupun sepele ya, hitam dan putih sepele, tetapi ada teman-teman kita yang tidak mampu untuk membeli sepatu warna putih yang harganya lebih mahal. Itu jawabannya gitu ya. Mungkin jawaban saya kurang tepat, tapi siswa lebih memahami itu. Oh berarti kita harus bersama betul. Jangan sampai temennya kalau udah putih nanti merembet. Kalau pink boleh nggak Bu? Kalau biru boleh nggak? Kalau cewek-cewek biasanya gitu. Tuh itu juga akhirnya sepatu putih bisa gitu. Nah, makanya kita semua sekolah yang untuk negeri rata-rata ya kita. Nah, 5 posisi kontrol konstitusi yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya, biasanya kata-katanya kamu selalu aja salah. Ya, ini biasanya diucapkan dengan nada marah, emosi tinggi, ya, atau terlambat lagi, pasti selalu kamu gitu ya yang datang terlambat. Kapan bisa datang terlambat? Pernah nggak kita sebagai guru ngomong gitu? Kapan sih kamu nggak terlambat? Misalnya datang nih jam pertama, terlambat lagi. Nah ini adalah sebagai penghukum, guru yang sebagai penghukum ya, nadanya seperti itu. Terus atau membuat merasa bersalah. Contohnya adalah kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Jadi siswa itu merasa bersalah dengan kata-kata itu. Ibu benar-benar kecewa. Itu biasanya nadanya datar, lemah lembut, gitu. Biar si siswa itu merasa bersalah. Gitu. Ya ini biasanya dilakukan oleh wali kelas. Ibu mau bosan melihat kamu. Mau bosan, kamu lagi. Ya, nggak berubah-berubah. Nah itu adalah membuat merasa bersalah. Itu ada juga sebagai teman. Biasanya kalau di sini seringnya adalah sebagai teman. Ya udah, misalnya di lab nih, biasanya di lab siswa tersebut tidak mau membereskan tempat labnya, tempat prakteknya. Nah guru ini bilangnya ya udah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Seharusnya ini adalah tugas siswa. Jadi gurunya ini terlalu baik dan sebagai teman. Sebenarnya ini kurang bagus karena apa? Siswa ini ya jadi kayak menyepelekan kita loh sebagai guru. Kita harus ada rasa hormat juga. Gitu. Boleh sebagai teman tapi di lain situasi gitu ya. Ayo bantulah demi bapak ya, gitu ya. Ibaratnya ini nadanya juga nada-nada mungkin nada-nada seperti ke teman gitu ya. Kalau saya kan selisih dengan siswa itu lumayan jauh ya gitu. Ya mungkin kayak Pak Helmi kan masih muda dengan siswa, selisihnya ya cuma dikit-dikit aja lah. Kira-kira sekitar berapa ya, 8 tahun itu mungkin bisa sebagai teman ya. Dia itu sebagai pemantau ya. Nah kira-kira ini juga biasanya dilakukan oleh guru ya. Peraturannya apa? Ya apa yang telah kamu lakukan? Jadi dia langsung cari peraturannya apa. Gitu. Apa keyakinan kelas kita? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Biasanya pemantau tuh seperti itu. Kamu udah tahu kan? Kalau kamu berbuat ini konsekuensinya apa? Gitu. Nah ini sebagai pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Misalnya ini ada anak untuk pagar. Nah, sebagai manajer ini yang ngomongnya santai, tapi ya meyakinkan bahwa kamu bisa bersedia untuk memperbaikinya. Atau jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Misalnya dia untuk pagar, menunjukkan apa? Berarti sebagai siswa yang tidak taat aturan atau tidak bertanggung jawab. Nah, apa contohnya? Yang paling bagus dari kelima ini yaitu sebagai manajer. Ya, kita harus bisa sebagai manajer ini adalah tingkatan yang paling sulit. Yang paling mudah adalah ini, kata-kata ini yang keluar sebagai guru. Padahal ini sekarang sudah tidak dianjurkan. Ya. Yang paling dianjurkan yaitu sebagai manajer. Gitu. Ya selayaknya manajer ya, berarti dia adalah orang-orang yang atau guru yang
terlihat seperti teman, seperti pemantau, tapi dia masih tenang gitu, nggak langsung berbeda. Nah, ini ada contoh videonya ya tentang posisi kontrol, mungkin bisa dilihat perbedaannya. 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Udah hafal soalnya, dari sini langsung hafal. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Nah ini hukum ya. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan Sering basket terjadi. Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Padahal diam aja ya. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jatuhkan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat dari kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya.
ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, dari video ini berat ya, posisi manajer tuh itu kayaknya belum sepenuhnya bisa diterapkan karena siswa kita juga kondisinya masih seperti itu, tapi pelan-pelan ya gitu. Ibaratnya tidak mungkin langsung ke manajer, kita bisa sebagai pemantau dulu gitu. Yang jelas kita sudah mulai harus meninggalkan ke posisi penghukum gitu, langsung menjudge anak ini salah gitu. Karena yaitu kita harus lihat lagi, mungkin saja 5 kebutuhan dasar manusianya belum terpenuhi, makanya anak berbuat seperti itu gitu ya. Karena bagi guru untuk zaman sekarang itu sangat dilarang untuk menghukum, terutama lari lapangan 10 kali. Ya kita tidak tahu kondisi siswa di zaman sekarang itu, mungkin ada yang sakit mah atau apa. Zaman dulu ya kuat-kuat aja, 10 kali push up kuat. Kalau sekarang ketika siswa itu pingsan, orang tuanya tidak terima, bisa jadi kita dipenjarakan. Banyak loh guru-guru kita di Indonesia yang karena menghukum atau apa dilaporkan oleh orang tua gitu. Jadi daripada kita menjadi guru sebagai penghukum gitu, kita bisa cari solusi lain. Walaupun sangat sulit untuk sampai ke posisi manajer, saya juga belum sampai situ gitu. Tapi kita berusaha untuk pelan-pelan mencapai situ gitu ya. Selanjutnya nih contoh-contoh keyakinan kelas ya, itu yang pertama, selain di kelas itu kan nanti Bapak Ibu wali kelas jelas sudah pada tahu ada struktur organisasi, denah kelas ya kan, terus ada apa lagi, jadwal piket, daftar pelajaran. Selain itu lebih bagus lagi ada keyakinan kelas seperti jaga kebersihan ruang kelas kita, contohnya ini, atau mari membantu kapanpun kita bisa gitu. Tergantung kebutuhan gitu. Misalnya di kelasnya ada pojok baca. Nah, misalnya dituliskan lagi simpan buku kembali setelah dibaca. Itu adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas juga harus diyakini oleh teman-teman di kelasnya. Kita sebagai wali kelas hanya memantau saja. Yang membuat kesepakatan ini siapa? Ya siswa. Gitu. Bukan dari kita. Kita hanya memantik saja. Di kelas kita nih perlu apa? Gitu. Misalnya yang tidak piket gitu, akan piket 2 hari berturut-turut, itu juga keyakinan kelas gitu ya. Nah, ini banyak sekali contohnya ya. Ini hanya ada 5, selebihnya sih banyak gitu ya. Nah, ini hanya contoh saja. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang baik gitu ya. Seperti di sekolah kita nih, setiap Jumat itu
beda-beda ya. Sekolah kita setiap Jumat itu kegiatannya berbeda, bisa jadi senam. Minggu depannya lagi bisa jadi makan bersama nih di lapangan. Ya, bawa bekal pagi-pagi makan bareng di lapangan semua siswa dan guru bareng-bareng. Atau nih nanam rumput, karena sekolah kita perlu misalnya rumput, siswa bawa rumput. Nah ini juga harus dengan keyakinan dengan siswanya. Kira-kira Pak Sutris nanya nih, perlu berapa rumput, berapa kali berapa senti? Terus ada siswa yang jawab kemarin tuh 1 kali 1 meter. Nah siswa yang lain keberatan loh, rumahku loh rumputnya cuma segini gitu kan. Nah itu harus keyakinan juga. Ya udah kata Pak Sutris 20 kali 20 senti gimana? Ya bisa, ya udah itu keyakinan. Nah, disebut dengan keyakinan. Nah di setiap Jumat jam pertama ini kegiatannya macam-macam. Sekolah kita ini juga ada sholat duha berjamaah, gitu ya. Nah bagi yang beragama lain gimana? Silahkan digiring oleh guru agamanya lain, gitu ya. Kalau agama Hindu, karena di sini hanya dulu kemarin ya Pak Gede Rian, ya Pak Gede mungkin sekarang bisa satu ya kolaborasi, gitu ya. Terus agama Katoliknya sama Pak Victor, Kristennya sama Pak Diego, gitu ya. Jadi walaupun kita berbeda ya, kebinekaan global ini, ya kita tetap ada kegiatan walaupun keagamannya berbeda. Ya, masing-masing ada ruangannya. Jadi di sini nilai kebajikannya apa saja? Nah, yang pertama ada kebersamaan, makan-makan, kebersihan juga nih, rumputnya nih, menanam rumput dan keagamaan. Jadi kita setiap Jumat tidak ada jadwal yang pasti harus apa. Yang jelas Kamis malam itu HP-nya dipantengin biasanya. Ya malam Jumat tuh baru dikasih tahu besok kegiatannya senam, ya udah pakai baju olahraga semua gurunya. Ya atau misalnya pagi-pagi sholat duha 6:30 sudah ada di sini. Ya atau besok pagi makan bersama di lapangan, ya udah bawa bekal. Tidak bawa bekal juga tidak apa-apa sih. Biasanya ibu-ibu banyak bekalnya. Ya bawa banyak. Iya ini. Iya banyak ini biasanya ibu-ibu udah niat gitu. Oh makan bareng udah. Sama iya bawa semua di rumah dibawa semua. Ya kalau dibawa magic-magicnya dibawa juga ya, apalagi pundan ya udah itu banyak bekalnya gitu ya. Jadi nggak usah takut aduh nggak bawa bekal nggak apa-apa gitu. Ya ini kan kebersamaan gitu ya. Nah ini adalah nilai kebajikan dari sekolah kita. Setiap Jumat berbeda. Makanya kira-kira biasanya kami sore dikasih tahu gitu. Makanya saya selalu bilang ke Pak Andi atau Pak Sutris, jangan dadakan karena kita wali kelas itu tidak setiap saat tuh lihat handphone, apalagi umurnya jam 9 malam itu berat gitu ya. Kecuali siswanya juga buka handphone, karena siswa buka handphone tapi yang dibuka bukan WA, ya bisa TikTok, bisa game. Jeleknya TikTok menurut saya terkadang notif WA tuh nggak bunyi, nggak muncul. Game juga sama, nggak tahu ya, mungkin karena sistem aplikasinya seperti itu ya, biar kita tidak bisa melihat chat gitu. Terkadang ya, handphone saya juga kalau misalnya lagi buka TikTok ternyata udah ratusan chat di grup itu. Ya itulah jeleknya gitu ya. Ya balik lagi kodrat alam dan kodrat zamannya ya seperti itu siswa kita. Nah silakan ini dijawab. Keyakinan kelasnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, nilai kebajikannya apa? Kira-kira. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya apa? Tidak berlari di dalam kelas, itu nilai kebajikannya apa? Kira-kira. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya apa? Nilai kebajikannya? Boleh tanggung jawab bisa. Selain itu, disiplin, kerapihan, banyak ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin bisa. Komitmen, ya. Tidak berlari di dalam kelas itu apa? Ketertiban, keselamatan, ya kan? Nggak mungkin dong. Kalau di kelas kita mungkin anak-anak SD lari-lari masih kecil ya, anak kecil. Kalau anak SMP itu lari-lari, tapi ada di TKV yang sering itu. Karena kalau akuntansi itu kan rata-rata perempuan, laki-lakinya paling cuma 2 orang ya. Gitu. Gak mungkin lari-lari, jarang lah. TKV itu setengahnya laki-laki, setengahnya perempuan. Kalau PKR laki-laki semua, ya agak lucu ya kalau laki-laki lari gitu ya. Tapi ada juga gitu. Seringnya adalah di DKV.
Nah itu iya, gitu ya. Nah ini adalah jawabannya. Ya, keselamatan, keamanan, menghormati orang lain, atau berkomitmen. Selanjutnya nih ya, ini adalah hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya, berarti ini anaknya ceritanya berkali-kali terlambat nih ya. Akhirnya diberi tindakan seperti ini. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Ya, saya tidak akan terlambat lagi. Mencatat nih 100 kali di buku. Ini adalah hukuman atau konsekuensi? Ada yang menjawab hukuman, ada yang konsekuensi. Ya, agak susah ya kebedaannya ya kan. Bisa maksud juga. Kira-kira apa? Oke, Pak Sofian bilangnya konsekuensi. Maksudnya hukuman. Ya. Kita lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Coba kita lihat jawabannya ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita lihat jawabannya ya. Nah, ini Konsekuensi. ya. Mencatat 100 kali ini adalah hukuman. Kalau konsekuensi ini, ya ini. Dia kan nyoretin teman-teman di apa kertas temennya, maka konsekuensinya harus diganti. Gitu. Memang ini agak susah nih ya. Saya juga kadang keliru gitu ya membedakan ini. Gitu. Tapi ya kita lagi-lagi belajar. Nah ini yang terakhir adalah segitiga restitusi, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ya pertanyaan tadi ya si ibu yang terakhir tuh yang sebagai manajer, ya kan? Itu sebenarnya sulit sekali. Ya. Terus misalnya, iya Bu saya terlambat, tidak ada rasa tanggung jawab, tidak disiplin. Nah, ditanya lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau terlambat terus misalnya, iya Bu mohon maaf salah bla 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 bla. Nah, kita lagi pertanyaan lagi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya. Pasti siswa kita harus dengerin dulu alasannya kenapa terlambat. Seperti penghukum tadi, sinaran itu belum sempat jawab udah di pertanyaan lagi. Sebelum menjawab udah ada pertanyaan lagi. Ketika dijawab, jawab aja kamu. Jadi pokoknya gimana? Ya, itu saya juga dulu gitu ya. Biar anak tuh kececer gitu ya. Padahal itu ternyata salah gitu. Itu adalah hukum gitu ya. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Seperti tadi Sinaren, si posisi manajer bilangnya, kira-kira siapa yang membangunkan kamu, gitu kan? Selain kakak kamu, ya kan ada ibu, ada ini. Nah, kita pendekatan seperti itu, walaupun sulit, saya juga belum sampai ke situ, tetapi ya kita harus tetap berusaha. Ya, materi ini selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya ya. Semoga kegiatan hari ini bisa dilanjutkan di kegiatan pembelajaran nanti semester depan. Kita memang bukan guru yang sempurna ya. Saya juga banyak salahnya, banyak kurangnya. Tapi kita bisa memperbaiki ini pelan-pelan gitu ya. Tidak harus langsung sekaligus ya, tapi ya pelan-pelan aja gitu. Yang penting pasti gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Sofian, bagaimana? Siap. Karena gimana nih?